meninggal dong, masuk ke dalam kawah. Nah itu buat teman-teman janganlah sampai seperti itu. Jadi tadi ya gunung yang paling pengen didaki itu ke depan Rinjani ya. Iya, Rinjani. Rinjani. Insya Allah sih. Insya Allah Rinjani setelah masa ini ya. Iya. Oke. Terus tadi kan prepare udah nih Pi. Terus untuk alat-alatnya apa Pi? Biar teman-teman tahu nih kan biasanya bingung mau bawa apa gincu yang ini ya kan, eyeliner yang ini, bingung perlu nggak kayak gitu tuh, beda gitu. Tergantung si orangnya itu suka make up atau enggak. Kalau aku memang suka make up ya. Cuman untuk pemilihan lipstiknya juga biasanya aku yang pakai lip tint karena itu ringan. Jangan pakai lip matte karena kalau matte biasanya pecah. Kayak gitu. Untuk persiapan barang-barang pribadi aku sendiri biasanya aku prepare-nya itu berapa hari naiknya. Kalau misal cuma 2 hari 1 malam kan tahu sendiri ganti cuma 1. Untuk biasanya baju trekking aku biasanya pakai base layer. Karena base layer itu kayak quick dry, dia cepet kering. Jadi nanti ketika udah sampai tenda dijemur, nah untuk trekking selanjutnya pakai itu lagi. Jadi itu kayak ngehemat beban yang harus kita bawa. Apalagi kalau kita pendakian kayak ke Argopuro itu kan 5 hari 4 malam. Iya, Semeru itu 4 hari 3 malam itu kan kalau kita nggak bisa meminimalisir barang pribadi yang harus kita bawa, jatuhnya kalau diri kita sendiri kan berat kayak gitu. Biasanya itu sih base layer, terus harus pakai celana trekking, jangan pakai celana jeans ya. Karena kalau jeans itu biasanya dia dia lebih cepat dingin, 2 dia nggak cepat kering kayak gitu. Terus juga kalau misalkan dia bahannya nggak stretch, dia ketat, dia bakalan sakit di lutut itu. Jadi kita tuh nggak bisa gerak dengan nyaman gitu. Usahakan pakai celana trekking, jadi dia tuh kan bahannya biasanya stretch, terus ringan juga, mudah di packing, terus cepat kering, terus enak juga, elastis kan dia kayak gitu. Apalagi nih, matras, jangan lupa juga bawa matras karena matras itu buat alat kita tidur. Jadi matras itu bukan barang kelompok, matras itu barang pribadi. Barang pribadi. Iya. Terus prepare buat jaket juga. Kita harus tahu suhu terendah itu biasanya di bulan-bulan Agustus. Iya, jadi kita ketika naik gunung bulan Agustus ya harus tahu cuacanya seperti apa. Jadi prepare jaket dingin. Kalau misal kalian nggak pengen panas ya jaket trekking juga harus punya kayak gitu. Trekking pool sebenarnya perlu nggak perlu sih. Kalau aku pribadi emang jarang banget pakai trekking pool karena kadang aku ngerasa kayak agak susah gitu meganginnya gitu. Kayak jadi apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu nyerimpeti malah. Bener nggak? Ya itu tergantung orangnya juga tergantung sih. Sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kalau aku sama Abi tadi cenderung nggak suka lebih suka ini lebih suka pegangan akar batu apalah itu kayak gitu pegangan sih. Pasangan ya? Jangan nanti baper. Maksudnya pasangan pas naik nih dan minta tolong gitu. Terus ini sering banget nih Mas yang nanyain Kak, carrier-nya ukuran berapa sih? Nah itu yang mau saya tanyakan Bi. Aku tuh biasanya pakai carrier yang ukuran 30 sampai 36 liter doang gitu. Karena menurut aku pribadi, barang pribadi aku itu bisa diminimalisir. Ketika kalian lihat cewek pakai 50 liter, 60 liter up, ya itu terserah mereka ya, karena kan barang pribadi dari masing-masing kita itu berbeda-beda. Kalau aku emang 36 liter tuh cukup. Mau dia 4 hari 3 malam, 5 hari 3 malam tuh masih cukup di aku, karena ya itu tadi dengan cara meminimalisirnya. Itu untuk ukuran cewek ya? Iya sebenarnya. Cewek-cewek. Iya, ya enggak sih, kalau cowok biasanya agak up karena kan biasanya banyak barang yang harus dibawa. Pas kamera nggak tahu ukuran berapa tasku, yang penting jangan dibawa. Iya, harus tahu juga kan kondisi, kapasitas aku berapa, jadi aku harus bawa berapa nih, kayak gitu. Mengukur kemampuan sendiri. Iya bener, pokoknya kita harus tahu nih kondisi kita itu seperti apa. Nggak asal-asalan teman-teman. Iya nggak bisa, kita naik gunung maupun tinggi, pendek, rendah, jangan sekali-kali menyepelekan gunung. Cuman pendek, jangan. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam situ. Betul. Kayak aku pas pertama kali ke Merbabu itu aku sempat gini Pi. Gimana? Kan dari base camp ke pos 1 kan deket tuh. Iya. Ini udah sampai pos 1, deket banget, teng lah dalam hati sih gitu. Iya.
bercanda sama teman-teman, terus dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos Mulai 3. lelah. Aduh, di pos 3 sampai Sabana 1 itu, antara itu aku udah mau nyerah. Tapi ya itu tadi, karena aku bener-bener kehabisan tenaga, belum makan dari Nah, itu pagi. salah. Sarapan penting ya? Sarapan tuh penting, mau summit itu makan juga penting karena itu kan tenaga. Mau summit kita jam 12, jam 1, yang penting kita masuk, karena ketika kita perut kosong, keadaan dingin, kita bisa terjadi hipo. Kita juga pikiran kosong, langsung dan jelek masuk. Ya kemarin aku cuman makan mie instan. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Pagi jam 6 aku makan mie instan, habis itu nggak makan sampai di base camp ya. Camp jauh nggak makan. Udah bener-bener sakit gigi lagi tuh. Obat-obatan perlu ya Pi ya? Perlu, apalagi obat pribadi ya. Kalau misal kalian memang asma atau kalian suka batuk atau pusing, nah itu bisa tuh bawa alat-alat pribadi kalian. Obat pribadi itu juga harus dibawa, ngaruh kan dengan tenaga kita. Terus makanan pribadi, misal kalian suka nyemil, ya jangan minta sama temennya, kalian bawa sendiri, prepare sendiri, kayak gitu. Jadi harus tahu dong kebutuhan kalian tuh apa, yang perlu dibawa apa, yang nggak perlu dibawa jangan dibawa. Itu bikin berat. Jangan sampai diri kita tuh menjadi beban teman kita ya Pi? Iya, bener. Ya kan? Teman-teman. Terus ini Pi, pernah nggak Pi nyasar itu ke gunung sama tim gitu? Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah pernah. Dan itu baru banget kemarin terjadi, karena emang yang kemarin tuh ya itu sih. Kok bisa sekelas Evi gitu karena itu kesasar ya kan? Jadi sebenarnya kan kemarin itu rencana kita itu tanggal 24 Agustus itu harusnya ke perahu via Dieng. Cuman kita itu harus rapid test. Sedangkan kita tuh udah nyusun waktu tuh udah lama banget. Kita udah bikin grup bla bla bla. Akhirnya kita geser dong mau ke Kendil. Ternyata di situ juga nggak memungkinkan. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Ungaran via Perantunan. Nah, yang notabene itu juga masih jalur baru, belum banyak tanda di sana. Sebenarnya ada, cuman tuh kitanya sendiri tuh nggak kelihatan. Pas ada cabang lurus sama ke kanan, kita ambil lurus dong. Nah di situ kita udah kerasa ini beneran gak sih. Akhirnya temen aku namanya Faktur, dia ini masuk tuh ngelacak, ternyata salah. Akhirnya harusnya kita harus ke kanan kayak gitu. Ada tandanya tuh putih, waktu itu kayaknya putih deh tandanya, jadi itu nggak kelihatan di pohon putih gitu sih. Itu buat masukan buat Gunung Ungaran via Perantunan. Kalau bisa tandanya itu nanti dibuat agak lebih besar dan kelihatan, karena pendaki kalau ada tikungan atau pertigaan atau cabang, biasanya kalau misal tandanya itu nggak kelihatan, itu bisa bikin nyasar gitu. Kayak kisah aku sama temen yang kemarin tuh kayak gitu, nyasar. Untungnya sih nggak jauh, karena kan kita udah kayak bimbang nih ke kanan atau lurus kayak gitu. Jadi ada yang cek dulu gitu? Ada yang ngecek, temen aku ada yang ngecek. Terus dia balik lagi nih, wah ini bukan nih, karena kesana sawah-sawah doang gitu. Terus akhirnya kita balik lagi, akhirnya nemuin jalan. Akhirnya kita ke kanan dan itu memang bener jalannya gitu. Oke, luar biasa ya. Saya kan udah sampai, cuman tadi jalur baru ya Bi? Iya, jalur baru, dan emang di sana kita belum pernah semua gitu. Teman-teman kita itu belum pernah. Kita udah beberapa orang yang udah sering naik bareng, cuman waktu yang Ungaran via Perantunan itu emang belum ada yang tahu jalur itu gitu. Nah itu juga kesalahan kita sih, harusnya kita cari informasi dulu. Ya itu kesalahan dari kita sendiri sih, keteledoran sih sebenarnya. Karena emang tujuan awal kita pertamanya ke perahu, bukan ke Ungaran. Jadi ini ya, Kayak plan B. Plan B ya? Iya. Jadi ya begitulah teman-teman ya, namanya sepandai-pandainya tupai melompat ya pasti pernah jadi juga. Iya, betul. Sepandai-pandainya kita, sesering-seringnya kita ke gunung, pasti kalau kita kondisinya nggak fokus ya Teledor ya pasti juga bakal nyasar. Tapi kalau di gunung itu pernah ada nggak sih temen orang-orang yang berlaku senonoh gitu? Kalau dari video-video yang pernah aku lihat dari beberapa akun reposan gunung, ada sih. Cuman kalau kondisi di lapangan saya pribadi nggak ada. Nggak ada ya.
Alhamdulillahnya nggak ada. Jadi pada nggak takut itu ya sama ya. Padahal kan Nah itu kembali ke dirinya masing-masing, ke orangnya itu seperti apa. karena kan ada nih pasangan bulan madu di gunung ya kan. Aduh, mendingan Ada nggak? di hotel. Mending di hotel. Ngapain bulan madu di gunung? Buat semua pendaki sih, pesanku kalau misal kalian mau mendaki harus gali banyak informasi. Jangan sampai teledor, kalian itu main di tempat yang kalian nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Jadi jangan pernah nyepelein gunung apapun itu. Serendah apapun ketinggiannya ya. Iya, mau tingginya cuma 1000, 2000, 3000, kalian harus tetap prepare. Kayak gitu. Walaupun itu si kunir ya Pi ya. Iya, bener. Ini kalau nggak hati-hati bisa kesleo loh di tangganya itu ya Pi ya. Aku dulu sempat heran sih. Ini mana puncaknya? Oh, ternyata aku udah sampai puncak. Si kunir. Iya, Karena aku nggak pernah naik gunung sebelumnya, diajak pertama kali sama si ini. Terus sampai puncak. Mana puncaknya? Ini udah sampai puncak. Nah, makanya setengah informasi jam itu penting nah ya. itu teman-teman. Jadi Ya. jangan ditiru ya, jangan ditiru. Informasi itu penting sekali dan pengetahuan juga sangat penting nih kalau naik gunung ya kan. Nggak sembarangan karena nyawa ya kita. Iya, bener nyawa. Nyawa lo taruhannya lo. Kamu mending foto yang berbahaya taruhannya nyawa atau pulang dengan foto biasa-biasa aja Pi? Kalau bisa sih foto dengan view yang bagus, tapi diri kita juga selamat, tidak membahayakan diri sendiri. Ada cerita tuh yang foto di kawahnya Gunung Merapi, akhirnya dia jatuh kan, karena dia selfie di atas itu, dan Mati? dia Meninggal. iya meninggal dong, masuk ke dalam kawah. Nah itu buat teman-teman janganlah sampai seperti itu. Buat apa sih? Buat naikin fit, naikin insight. Kita harus mempertaruhkan nyawa kita gitu. Betul. Sebenarnya keselamatan itu utama, makanya harus safety. Safety ya. Yes. Betul itu Pi. Dari sekian banyak gunung ya Pi. Mm. Teman-teman kan mungkin penasaran nih. Gunung yang paling bagus menurut F itu apa ya kan? Yang paling apa namanya berkesan itu apa? Itu apa Pi? Kalau semua gunung itu aku punya ceritanya masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Cuman yang paling istimewa menurut aku itu Gunung Raung. Gunung Raung. Iya, Gunung Raung tuh Why? karena waktu itu benar-benar kayak ngeliat kaldera yang sebesar itu, dan pas ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim tuh benar-benar kayak yang wow, ini aku di antara hidup dan mati, karena kan emang kalau ada angin dia pasti bakalan jatuh ke jurang. Tapi aku bisa ke situ. Cuman waktu itu tuh aku nggak bisa ke puncak 17 karena waktu itu emang nggak boleh kan. Di situ ada 3 puncak, puncak tusuk gigi, puncak 17 sama puncak sejatinya Raung itu sendiri. Dan itu paling keren sih keren menurut ya. aku. Selain Dari itu, treknya treknya ya. treknya juga menarik, dia batu semuanya. Oke. Terus puncaknya juga keren banget. Keren. Oke. Gunung Raung teman-teman mungkin rekomendasi dari Evi nih. Ya. Iya. Gunung Raung. Kalau yang berkesan ketemu cewek atau cowok ganteng itu Kalau cewek yang cantik-cantik biasanya tuh di Gunung Semeru. Semeru. Iya, karena Kenapa, kan Bu? treknya itu lebih mudah. Kalau Semeru biasanya mereka juga cuma sampai Ranukumbolo. Nah, di situ biasanya banyak banget ciwi-ciwi yang cantik-cantik. Ya, itu di situ banyak Gunung Andong, Gunung Prau, itu banyak banget tuh ciwi-ciwi yang ini. Kalau untuk yang ganteng-ganteng biasanya tuh Merbabu, itu favorit orang-orang Bandung tuh. Biasanya si AA itu Merbabu, si AA. Si AA. Oh, Iya, AA. teman-teman mungkin penasaran ya si AA itu siapa? Ya, ganteng akang-akang Bandung eta teh. Oh, ya. Kumaha mana? Ya bahasa Sundanya ngelotok banget ya. Enggak, Sunda Jawa itu Oh, biasa Sunda, lamun Sundanya Sunda nu kasar gitu. Pokoknya Jadi gedang itu pisang atau pepaya? ya bener ya. Kalian udah lihat belum Bener, sih? bener. Udah yang videonya sama Kak Firsa ya. Iya bener. Oh iya Pi, boleh kita bahas deh. Oh, apa nih? Biasanya ketemu Kak Firsa. Oh boleh. Oh iya Pi. Cuman jangan terlalu dalam ya, Iya. karena kan udah nyangkut pihak ketiga nih, takutnya salah ngomong. Just informasi aja Iya. pernah naik sama Firsa. Ya Pi, dengar ini Pi dari cerita Evi itu pernah naik gunung sama salah satu artis atau pendaki yang sudah profesional itu
biasa kita sebut Kak Firsa, bener nggak? Firsa Besari. Iya. Yang penyanyi itu bukan sih? Ya pura-pura nggak kenal. Ya iya, yang lagunya udah booming itu. Iya. Bagus loh itu. Firsa Besari. Pernah? Pernah ya. Pernah. Ketemunya gimana, Pi? Sengaja atau nggak sengaja? Ya pastinya sengaja ya, karena kita memang janjian. Cuman waktu itu kan aku diajakin sama Rifki. Nah kebetulan si Kipli ini mau naik sama si Firsa, terus ngajakin si Rifki. Akhirnya Rifki tuh ngajakin aku gitu, mau nggak naik ke Kembang waktu itu, karena juga ada trip ke Sindoro. Karena emang jadwalnya juga searah, akhirnya naik gitu. Pertamanya naik sama Firsa ya kayak agak canggung gitu kan, takut salah, takut apa, takut gimana, karena kan ya tahu sendiri sih siapa yang nggak tahu Firsa gitu, penyanyi juga terkenal, penulis juga bukunya udah di mana-mana, pendakian juga udah luar biasa. Keren lah. Ya pokoknya kayak gitu, ada sih rasa kayak canggung, takut salah ngomong ya. Tapi ternyata orangnya tuh asik banget, pemikiran juga luas. Ya, nyenengin sih. Nyenengin Bisa punya seneng ya, gitu. bisa punya pengalaman pernah mendaki sama Firsa Besari itu rasanya tuh kayak yang Amazing lah. ya Wonderful. ya Beautiful. pokoknya Itulah pokoknya lah. menyenangkan lah ibaratnya. Jadi ketika kita bisa mendaki, sebenarnya kayak nggak nyangka gitu, oh bisa ketemu dia di gunung gitu. Padahal dulu tuh cuman lihat dia manggung di Semarang, terus si Firsa itu bilang Semarang hari ini panas ya. Dalam hatiku Semarang itu selalu panas loh, Kak Firsa gitu. Oh Bung Firsa deh manggilnya si Bung Bung. Firsa. Iya. Ya Semarang tuh selalu panas Bung, kayak gitu. Nggak taunya bisa mendaki bareng, bisa ngobrol bareng. Waktu dia mau ke Lawu juga kan sempat ketemu. Akhirnya kita ngebahas pisang itu apa? Pisang dan pepaya itu. Pisang dan pepaya, gedang itu apa? Nah, gedang, itu ya, waktu betul. dia mau ke Lawu, kita ketemu lagi di sana. Hmm. Dia masih silaturahmi dengan baik sih. Teman-teman, luar biasa kan pengalaman dari Evi ini. Jadi tidak salah kita datangkan si Evi ini. Oke, Evi. Itu tadi teman-teman sepenggal teman-teman nanti yang penasaran, para fans-fansnya Evi ya, yang belum sempat dengar ceritanya Evi ya, ini tadi ceritakan. Terus kalau ada pertanyaan boleh di komen nggak? Boleh nih, kalau kalian masih penasaran, pengen tahu tentang apapun itu seputar pendakian atau seputar diri teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang pendakianku atau mau tahu tentang siapa sih Evi, nah kalian bisa komen di sini atau kalian bisa langsung cek di Instagramnya Inilah Story. Kalian bisa DM buat mengetahui apa sih kelanjutan cerita ini.